Pemirsa, 5 mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota Makassari, Sulawesi Selatan mengalami kesurupan. Para mahasiswi tersebut mengalami kesurupan saat tengah menggelar pelatihan di dalam kampusnya. Inilah kondisi saat 5 mahasiswi di salah satu kampus swasta di Jalan Amanagapa, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar mengalami kesurupan. Warga sekitar beserta rekan para mahasiswi yang kesurupan ini berusaha menenangkan mereka yang berteriak dan meronta-ronta. Beberapa warga juga berusaha menyembuhkan mereka dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Peristiwa ini berawal dari kegiatan berupa latihan bimbingan yang digelar di salah satu ruangan kelas kampus swasta tersebut. Namun tiba-tiba salah satu mahasiswi terjatuh dan mengalami kesurupan. Tidak lama 4 mahasiswi lainnya juga ikut kesurupan. Satu orang, menurut itu ya, si adik tadi yang di dalam itu satu orang, langsung dia jatuh ini sih. Itu kita awalnya betul, akhirnya berendam ikut temannya semua. Semua berapa Bu? Semuanya. Setelah kelima mahasiswi pulih dari kesurupan, mereka pun segera dibawa pulang oleh pihak keluarganya. Warga setempat mengimbau kepada para mahasiswa agar tidak beraktivitas pada malam hari untuk mencegah peristiwa yang sama terulang kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. Terlilit utang pinjaman online, kasir sebuah restoran cepat saji di kawasan Batam Center nekat bobol brankas. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan hijab dan menyamar sebagai wanita. Meski sudah mengubah penampilannya menjadi seorang wanita yang berhijab, namun aksi Kevin Tuabona saat membobol brankas gerai KFC di Mall Batam Center tidak bisa mengecoh polisi. Aksi pelaku yang terekam CCTV menjadi langkah awal petugas menciduk Kevin. Pelaku sengaja menggunakan hijab dan pakaian wanita karena mengetahui banyak kamera pengawas di sekitar gerai. Pelaku bahkan berusaha mengubah cara berjalan agar tidak ketahuan. Sayangnya, tipu muslihat Kevin ini tetap terbongkar berkat kejelian petugas. Pelaku pun ditangkap di tempat indekosnya di kawasan Seraya Batam. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat membobol brankas karena terlilit utang pinjaman online sebesar 15 juta rupiah. Dalam beraksi, pelaku dibantu oleh saudaranya yang saat ini masih dalam pengejaran. Sementara total uang yang berhasil digondol pelaku sebanyak 70 juta rupiah. Motifnya tersangka menyamar sebagai perempuan. Jadi sekitar pukul 6 pagi memasuki ke TKP, ke KFC dengan tidak mengunci pintu belakang. Jadi pintu depannya terkunci tapi yang bersangkutan melalui pintu belakang. Kemudian kunci berangkas sudah di tangan tersangka. Saya sudah tahu di daerah situ ada banyak CCTV. Jadi untuk memasuki ruangan tersebut harus ada penyamaran seperti yang saya lakukan. Berapa lama kamu merencanakan itu? Untuk rencana di Kamis malam saya merencanakannya. Untuk eksekusi ada hari Senin. Saat ini para pelaku diperiksa di unit Reskrim Polsek Batam Kota. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Nosa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terbakar cemburu dan menuduh berselingkuh. Seorang pria di Buleleng, Bali tega menganiaya istrinya hingga tewas. Ironisnya, korban sedang hamil tua yang merupakan anak ketiga hasil pernikahannya dengan pelaku. Polres Buleleng menangkap Putu Ardika, warga Dusun Dauh Margi, Desa Tirtasari, Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali lantaran tega membunuh Lusuteni, istrinya. Korban yang merupakan seorang kaur di Desa Tirtasari ini meregang nyawa dianiaya menggunakan balok kayu serta senjata tajam dengan luka di wajah. Pelaku nekat membunuh korban lantaran cemburu dan menuduh korban telah berselingkuh. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku terlibat cekcok hingga dini hari di rumah mereka. Pelaku yang gelap mata lalu menganiaya korban secara brutal hingga tewas di dalam kamar dan dilihat langsung oleh ibu korban. Ibu korban bersama warga yang datang tidak berani menolong korban lantaran pelaku mengancam menggunakan senjata tajam.
Pelaku yang kabur akhirnya ditangkap dengan barang bukti kayu dan pisau yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Diduga karena cemburu ya, tapi ini masih dikembangkan. Cemburu karena istrinya? Ini masih dikembangkan ya. Alasannya cemburu ya, cemburu kepada siapa, kenapa cemburu itu masih dikembangkan. Sementara itu, dari hasil otopsi di RSUD Buleleng, terdapat luka di kepala dan wajah korban dan luka terbuka di leher. Ironisnya, korban dalam kondisi hamil yang sudah menanti hari bersalin, di mana bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Jadi pada waktu kami melakukan pemeriksaan terhadap ibu atau korban, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap janin dan memang hasilnya adalah janin sudah meninggal dunia. Diperkirakan usia janin berapa, Dok? Yang pasti usia janin sudah dapat hidup di luar kandungan. Jasad korban beserta jasad bayinya sudah diserahkan pihak rumah sakit ke pihak keluarga. Sementara hasil otopsi jasad korban juga sudah diserahkan ke Polres Buleleng untuk melengkapi pemeriksaan pelaku. Putu Ardika dan Lu Suteni sudah lama menikah. Dari hasil pernikahan mereka lahir 2 anak. Namun karena dibunuh suaminya, Lu Suteni harus meregang nyawa saat mengandung anak ketiga Putu Ardika yang usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan. Ya, untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan dalam kasus ini, kami terhubung dengan Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumarjaya. Halo, selamat siang Pak Gede. Selamat siang Mas Pran dan Mbak Nabila. Ya Pak Gede, langsung saja Pak Gede, apakah motif dari pembunuhan ini Bapak apakah benar karena cemburu buta Bapak? Ya, baik, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan pengakuan juga terduga pelaku bahwa perbuatannya dilakukan karena rasa cemburu dengan istrinya sendiri. Cemburu itu karena setiap ditanya korban selalu terdiam dan tidak menjelaskan hal-hal yang membuat si suami ini jadi emosi yang terpendam selama ini. Ya Pak Gede, apakah penganiayaan ini baru saja terjadi ataukah sebelumnya sudah ada kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT? Awalnya mereka sih baik-baik saja, karena beberapa bulan ini ada rasa cemburu dari si suami terhadap istri sehingga terjadi cekcok, sering bertengkar mulut. Saat bertengkar mulut ini si istri setiap ditanya selalu diam, tidak memberikan jawaban, tidak memberikan penjelasan. Sehingga emosi-emosi yang ada dalam diri terduga pelaku terpendam terus. Muncaknya kemarin hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Ya Pak Gede, ini kan sang istri atau korban ini sedang mengandung berusia 7 bulan anak ketiga mereka. Ini yang memicu suami tega melakukan hal tersebut apa Bapak? Apakah sang suami memergoki, ada isi percakapan dari chat antara sang istri dengan pria lain atau seperti apa Bapak? Ya, jadi si suami tidak menemukan ada chatting, ada hal-hal yang ketemu langsung antara dugaan si suami terhadap istrinya. Tetapi karena ada perasaan aja si suami cemburu, berawal dari ketika si korban ini memiliki menggunakan baju baru, setiap ditanya tidak mau menjelaskan dengan baik bahwa baju barunya ini diperoleh dari siapa. Jadi dari situ si suami terus cemburu. Si istri setiap ditanya diam saja, tidak mau menjelaskan hal-hal yang sebenarnya baju itu dapat dari mana. Pernah beralasan baju itu dapat dari kakaknya, setelah dikonfirmasi ke kakaknya si istri ini tidak pernah memberikan baju. Jadi bertambah lagi cemburunya si suami terhadap istrinya. Jadi ada seperti komunikasi yang tidak baik begitu ya Pak di antara suami istri ini. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Komunikasi yang tidak nyambung Mbak. Ya, sudah berlangsung berapa lama Pak? Semenjak kehamilannya yang ketiga ini. Berarti kurang lebih 7 bulan begitu? Kurang lebih 7 bulan. Jadi semenjak itu sering cekcok, akhirnya berlanjut sampai puncaknya tanggal 28 kemarin. Ya Bapak, dalam penyidikan ini apakah kondisi kejiwaan sang suami atau pelaku ini sudah diperiksa Bapak? Lalu bagaimana dengan hasilnya Bapak? Untuk kejiwaan ini biasa saja, bahkan si suami sedikit rasa menyesal melakukan perbuatan ini. Namun dijelaskan juga masih ada rasa marah, masih ada emosi pada diri si suami terhadap istrinya. Tetapi suatu saat dia sangat menyesali atas perbuatannya ini.
Iya, kemudian saksi mata yang diperiksa siapa saja, Pak? Memang Ya, ya di rumah itu dilihat oleh ibunya begitu ya? sesaat setelah kejadian dilihat oleh ibunya dan ibunya teriak-teriak, sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik dan beberapa saksi fakta lainnya, termasuk pamannya yang diberikan informasi karena pelaku setelah melakukan perbuatannya itu melarikan diri ke rumah pamannya menyampaikan hal perbuatannya bahwa telah melakukan kekerasan terhadap sang istri, sehingga pamannya itulah yang melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak penyelidik ini melakukan upaya paksa mengamankan terduga pelaku di rumah pamannya yang ada di daerah Singaraja. Oke Bapak, ini saat kejadian Bapak apakah tidak ada saksi Bapak yang menyaksikan peristiwa tersebut? Karena ini malam hari, dini hari, secara langsung menyaksikan tidak, tetapi mendengar langsung adalah ibu pelaku, ibu tersangka. Makanya setelah itu juga teriak-teriak, kemudian pelaku keluar karena masyarakat di sekitarnya takut sehingga dibiarkan saja pelaku meninggalkan rumah. Oke, terakhir Bapak mungkin ancaman hukumannya kepada sang suami yang termasuk pelaku seperti apa Bapak? Ya, jadi karena perbuatan ini dilakukan terhadap seorang istri dan juga istrinya sedang mengandung, sehingga kita menggunakan pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya seumur hidup, diontokan ke 338 pembunuhan biasa, diontokan ke 351 ayat 3 yang penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, serta Undang-Undang khusus spesialis tentang KDRT pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Gede, terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini ada seorang tahanan yang kabur dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur berhasil ditangkap tim gabungan pihak lapas di Jenpas dan Polsek Cibinong. Tersangka ditangkap di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Tim gabungan pihak lapas di Jenpas dan Polsek Cibinong berhasil menangkap narapidana yang kabur dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap di Jalan Pabuaran, Gang Bedel, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan ini atas laporan anggota Binmas Polsek Cibinong yang mengetahui keberadaan pelaku. Usai ditangkap dan diamankan, pelaku dibawa ke Polsek Cibinong untuk diperiksa dan kemudian dibawa kembali ke lapas Cipinang dan ditempatkan sel isolasi. Tim bergerak bersama dengan tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari lapas kelas 1 Cipinang maupun dari Polsek Cibinong langsung ke TKP dan tanpa ada perlawanan. Sebelumnya diketahui seorang tahanan pengedar narkoba yang divonis 14 tahun penjara kabur dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur dan terekam CCTV. Pelaku yang diketahui bernama Aditya Egaftian alias Bokir memanfaatkan kondisi saat petugas lengah dan menunaikan sholat maghrib berjamaah bersama seluruh napi. Kasus kaburnya tahanan narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur ini diakui kepala lapas adanya kelalaian petugas saat melakukan penjagaan hingga satu tahanan berhasil kabur. Masalahnya dia juga kayak dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Iya benar. Bagaimana proses penangkapan napi yang kabur dari lapas Cipinang kemarin malam? Kami terhubung dengan Kalapas kelas 1 Cipinang, Bapak Tony Nainggolan. Ya, siang Bapak Tony. Bapak Tony, saat ini napi yang ditangkap kembali sudah masuk ke ruang tahanan kembali, Bapak? Dapat dipastikan seperti itu? Siap, terima kasih, selamat siang. Jadi kami sudah pastikan bahwa tahanan yang kabur atas nama AE sudah kita tempatkan kembali di lapas kelas 1 Cipinang dan sementara ini masih menghuni blok isolasi atau kamar isolasi menunggu pemeriksaan lanjut dari tim pemeriksa yang akan kita bentuk bersama dengan tim dari kantor wilayah. Ya, Pak Tony, bisa diceritakan kronologi kaburnya itu seperti apa, Pak? Oke, jadi tepatnya itu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 18.25 pada saat pelaksanaan sholat berjamaah maghrib di Masjid Lapas kelas 1 Cipinang, ada banyak warga binaan pada saat itu dan salah satunya adalah AE. Nah, pada rakaat kedua
yang bersangkutan ini melipir keluar dari SAF untuk melaksanakan niatnya untuk kabur dari lapas kelas 1 Cipinang. Dia melompati pagar ornames yang dilapisi atau dililiti dengan kawat berduri, turun dari belakang masjid dan berjalan sekitar 300 meter ke arah timur. Selanjutnya dengan menggunakan alat bantu sarung, dia memanjat pagar ornames yang juga dilapisi dengan kawat berduri dan selanjutnya berjalan ke arah lapangan parkir untuk bisa keluar dari gerbang Rumah Sakit Pengayuman dan selanjutnya menumpang angkutan kota, sempat mampir di salah satu klinik untuk mengobati luka ketika perjuangan kaburnya yang bersangkutan terkena kawat berduri dan selanjutnya yang bersangkutan memesan Grab melalui petugas medis untuk kembali ke Cibinong di rumah bibinya. Oke, Pak Tony. Demikian kronologis pelarian yang bersangkutan. Ya, Pak Tony, artinya adanya napi kabur ini apakah benar ada kelalaian dari pihak petugas, Bapak, atau seperti apa, Bapak? Jadi ketika pelaksanaan tugas ada beberapa SOP yang harus dilakukan oleh petugas. Nah, ini yang akan kita dalami. Nah, kenapa yang bersangkutan itu bisa sampai melompat pagar di belakang masjid dan akhirnya bisa sampai melarikan diri? Tentunya hal ini ada kelalaian yang sudah dilakukan oleh petugas kita. Nah, ini sedang kita dalami. Jadi pada saat napi tersebut kabur begitu Pak, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang berjaga begitu ya? Hanya terlihat dari CCTV saja? Jadi itulah kelalaian yang akan kita dalami. Nah, kenapa warga binaan ini bisa sampai kabur melewati beberapa pos penjagaan? Nah, memang kebetulan pada saat itu pegawai kita juga yang beragama Muslim itu sedang melaksanakan sholat maghrib, baik itu di masjid secara berjamaah dan juga di beberapa tempat yang memang kita sediakan untuk melaksanakan sholat. Demikian. Ya, Bapak, ini kan napi terjerat dengan kasus dengan hukuman masa hukuman 14 tahun penjara, Bapak. Ini sisa hukumannya memang sudah berapa lama lagi, Bapak? Nah, awalnya ini yang bersangkutan ini adalah tangkapan dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang selanjutnya ditempatkan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta. Nah, pada bulan Januari kita terima setelah inkrah atau setelah dinyatakan sebagai narapidana, kita terima pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Jadi dia sudah menjalani hukumannya sekitar 3 tahun dan yang bersangkutan sudah mendapatkan remisi sebanyak 5 bulan 15 hari sampai dengan sekarang. Sisa hukumannya diperhitungkan kurang lebih sekitar 11 tahun lagi. Oke, masih lama sekali ya Bapak. Baik Bapak, terima kasih Bapak, semoga kasus ini sebagai pembelajaran dan tidak akan terulang kembali. Terima kasih banyak Pak Tony telah berbagi informasi bersama kami.